Bantul. Istihad Terapkan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang tergabung yang saat ini sedang mengikuti diskusi online yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul, yang tentunya sangat saya banggakan dan tentunya kita harapkan bisa menjadi generasi penerus yang akan membuat bangsa ini lebih baik ke depannya. Teman-teman semuanya, dalam diskusi online kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang kepribadian sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, bagi teman-teman semuanya. Beliau kita kenal sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau juga seorang pahlawan nasional, beliau juga seorang pembaharu, dan mungkin masih banyak lagi predikat yang bisa beliau sandang karena keutamaan pemikiran, keutamaan akhlak yang beliau miliki. Sebagai seorang tokoh, tentu saja Kiai Dahlan itu punya banyak peran. Beliau bukan hanya sebagai seorang ketua Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, namun beliau juga adalah seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami. Beliau juga seorang guru bagi murid-muridnya. Artinya begitu banyak peran beliau yang memang dimainkan dengan sangat apik oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nah, saya ingin pada sesi pertama ini mengupas tentang kepribadian beliau sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang suami. Di dalam rumah beliau, di dalam rumah tangga beliau, beliau memiliki 8 orang putra dan putri yang alhamdulillah kesemuanya itu memiliki peran tersendiri, peran sendiri-sendiri yang mereka mainkan untuk mengembangkan Muhammadiyah. Dan disinilah letaknya bagaimana beliau di tengah kesibukan beliau sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pendiri Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, bahkan tokoh pergerakan nasional juga, tapi beliau masih menyempatkan untuk bisa mengenali dan memahami anak-anaknya. Kiai Dahlan adalah seorang ayah yang sangat mengenali potensi dari anak-anaknya. Dan ini ditunjukkan dengan bagaimana beliau mengarahkan anak-anaknya itu dalam mengambil pendidikan. Jadi tradisi belajar atau tradisi pendidikan ini sudah ada sebenarnya jauh sebelum Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan itu menikah. Jadi di masing-masing keluarga, di keluarga besar Kiai Dahlan, di keluarga besarnya Ahmad Dahlan, itu sebenarnya tradisi belajar ini sudah ada. Dan ini yang kemudian diturunkan kepada putra-putri beliau. Beliau sangat concern sekali, sangat peduli sekali terhadap pendidikan anak-anak beliau, putra-putri beliau. Sebagai buktinya bahwa beliau juga mengirim salah satu putrinya untuk bersekolah di netral pada waktu itu, sebuah sekolah formal. Nah, pada zaman itu di tahun 1900-an memang belum biasa seorang anak perempuan itu belajar di sekolah formal, apalagi perempuan-perempuan yang kelasnya itu adalah kelas buruh, kelas bukan priayi atau bukan keluarga kerajaan, termasuk ke perempuan-perempuan yang ada di Kauman. Tetapi Kiai Dahlan mencoba mendobraknya dengan mengirimkan anak-anak perempuan untuk sekolah di netral. Salah satu yang dikirimkan itu adalah Siti Busro, putrinya. Ke depan memang Siti Busro ini akan berkiprah menjadi salah satu bendahara di Aisyah. Meskipun Siti Busro ini memang tidak terlalu lama berkiprah di Aisyah karena memang pada waktu itu kemudian beliau menikah dan juga meninggal tidak dalam usia yang tua, dalam usia yang cukup muda. Selain Siti Busro, kita juga mengenal Syirah Dahlan yang merupakan salah satu ahli falak yang dimiliki Muhammadiyah. Beliau adalah putra Kiai Dahlan yang memiliki kemampuan ilmu falak, dan juga beliau pernah menjadi salah satu direktur di Mu'alimin. Beliau juga punya kemampuan sebagai seniman
karena beberapa karya beliau itu menjadi logo dan lagu muktamar yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak tahun 20-an, baik dalam bentuk kongres maupun rapat tahunan. Siti Aisyah, putri beliau, merupakan salah satu perempuan yang memang disekolahkan oleh Kiai Dahlan di Mu'alimat, dan beliau itu salah seorang yang ke depan itu memang akan punya peran yang cukup penting di Aisyah, dan beliau pernah menjadi ketua Aisyah dalam beberapa periode. Beliau punya kemampuan orator yang sangat luar biasa, sehingga beberapa kali Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan mengajak Siti Aisyah itu untuk mengikuti gerak dakwah beliau. Kita tahu Jumhan Dahlan atau yang kemudian dikenal dengan Irfan Dahlan, kepandaian beliau itu membuat beliau dikirim oleh Kiai Dahlan ke Pakistan. Tetapi karena ada satu dan lain hal, beliau tidak bisa kembali ke tanah air dan akhirnya terdampar di Thailand, menikah di sana, berumah tangga di sana, dan akhirnya memiliki keturunan di sana. Keturunan beliau sekarang inilah yang mencoba untuk menghidupkan ideologi Muhammadiyah di sana. Hampir semua putra-putri Kiai Dahlan itu juga memiliki kemampuan atau memiliki kiprah yang luar biasa di Muhammadiyah, meskipun tidak semuanya itu secara struktural. Raden Duri itu juga menjadi salah satu bendahara dari Hufz Bestur Muhammadiyah, yang beliau itu juga punya kemampuan musikal yang sangat tinggi seperti dengan Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu adalah sosok seorang ayah, seorang bapak di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, jadwal dakwah beliau yang sangat padat, tapi beliau tetap menyempatkan untuk bisa memahami anak-anaknya. Beliau mengarahkan, tidak kemudian memaksakan, tetapi mengarahkan sesuai dengan potensi putra-putrinya tersebut. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu kelebihan Kiai Dahlan, karena beliau sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Mungkin Muhammadiyah juga sangat peduli terhadap pendidikan, dan itu juga bagian dari komitmen seorang Ahmad Dahlan terhadap keluarganya. Kepribadian kedua beliau yang sangat luar biasa itu adalah keteguhan beliau dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam kaitannya dengan ibadah. Dan keteguhan beliau ini diturunkan kepada istrinya. Jadi ketika beliau sudah meninggal, maka Nyai Ahmad Dahlan inilah yang meneruskan nilai-nilai beliau untuk kemudian mendidik putra-putrinya. Pernah suatu saat Duri itu dimarahi oleh Nyai Dahlan karena beliau itu asik bermain biola sampai lupa waktu sholat. Dan apa yang terjadi? Biola Duri diambil Kiai Dahlan dan dimasukkan ke dalam tungku api, dibakar. Karena bagi Nyai Dahlan pendidikan agama itu tidak bisa ditawar lagi. Waktu sholat itu ya sholat, tidak boleh ditawar lagi. Sehingga ketika putranya itu melanggar, yang dimusnahkan adalah penyebab dia melakukan pelanggaran itu, yaitu biolanya. Itu juga terjadi ketika Nyai Dahlan menegur putrinya Johanna, yang pada waktu itu punya anak kecil dan kebetulan anaknya itu rewel, sehingga karena dia terlalu asik mendiamkan anaknya, dia sampai lupa sholat. Itu juga ditegur yang sangat luar biasa, bahkan sangat keras Nyai Dahlan menegurnya, sampai mengatakan begini, bahwa lebih baik kamu itu tidak punya anak kalau dengan memiliki anak kamu itu melalaikan panggilan Tuhanmu. Itu adalah gambaran keteguhan seorang Ahmad Dahlan dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam ilmu agama, dalam peribadatan. Dan itu diturunkan kepada istrinya, karena sepeninggal beliau itu istrinya itu masih harus mendidik anak-anaknya yang pada waktu itu memang juga belum terlalu dewasa. Kemudian kepribadian ketiga beliau yang sangat istimewa itu adalah kaderisasi keluarga yang beliau lakukan di dalam Muhammadiyah. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa kader itu adalah satu hal yang sangat krusial, yang sangat identik dengan Muhammadiyah. Nah, Kiai Dahlan sejak berdirinya Muhammadiyah itu sudah mulai mengkader putra-putrinya agar mereka itu bisa meneruskan perjuangan Kiai Dahlan untuk membesarkan Muhammadiyah. Namun dalam mengkader putra-putrinya tersebut, Kiai Dahlan tetap menempatkan posisi Muhammadiyah agar bisa diurus oleh orang yang memang ahlinya.
itulah yang sangat luar biasa dengan Kiai Dahlan, sehingga ketika terjadi sebuah pertemuan dan di situ ada istrinya, ada putri-putrinya Aisyah dan Busro, pada saat mendirikan Muhammadiyah dan ingin menunjuk mendirikan Aisyah dan ingin menunjuk seseorang menjadi ketuanya, bukan putrinya yang ditunjuk, bukan istrinya yang ditunjuk, tapi seorang perempuan lain, anak perempuan lain yang bernama Siti Bariyah. Kenapa? Karena Kiai Dahlan tahu kemampuan organisatoris Siti Bariyah itu sangat luar biasa, sehingga dia dianggap mampu untuk meletakkan dasar-dasar Aisyah yang baru saja didirikan. Bukan istrinya, Nyai Dahlan yang selama ini dikenal menjadi penggerak dari kegiatan perempuan yang mendampingi Kiai Dahlan dan mendampingi Muhammadiyah. Karena apa? Karena pada waktu Aisyah didirikan, Nyai Dahlan itu masih menjadi seorang yang buta Latin, aksara dan huruf Latin, buta baca dan tulis Latin. Beliau sangat ahli dalam bahasa Arab Pegon, tapi beliau tidak bisa baca tulis Latin. Beliau baru mau menjadi ketua Aisyah ketika pada saat itu beliau sudah memiliki kemampuan baca tulis Latin. Kenapa juga bukan Aisyah dan Busro yang ditunjuk sebagai ketua Aisyah pada waktu itu? Ya karena Kiai Dahlan tahu bahwa putri-putrinya itu memang belum saatnya, atau memang tidak punya kemampuan untuk meletakkan dasar-dasar organisasi yang kuat seperti yang dimiliki oleh Siti Bariyah. Itu yang dilakukan. Jadi konteks kaderisasi keluarga yang diterapkan oleh Kiai Dahlan itu tetap mengedepankan keahlian orang mengurusnya. Jadi Muhammadiyah itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak ahlinya. Itu inti dari perkaderan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Kemudian yang keempat, yang kepribadian yang sangat luar biasa itu adalah loyalitas Kiai Dahlan terhadap Muhammadiyah, yang itu juga diturunkan kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kita tahu peristiwa lelang apapun yang dimiliki Kiai Dahlan yang berlangsung sampai 3 kali, sehingga masyarakat Kauman itu sampai hafal dengan kentongan, suara kentongan di depan rumah Kiai Dahlan. Kalau sudah kentongan itu berbunyi, maka mereka pasti akan mengatakan gini, wah itu Kiai butuh apa lagi ya gitu. Karena mereka tahu setiap kali kentongan itu berbunyi, maka di depan rumah Kiai Dahlan sudah ada barang-barangnya, dan para juragan batik yang ada di Kauman itu diminta untuk membeli. Tapi uangnya dipakai kemana? Uangnya langsung diberikan kepada Muhammadiyah. Sampai beliau meninggal, beliau hampir tidak meninggalkan apapun kecuali Muhammadiyah, dan itulah yang diwariskan kepada anak-anaknya. Ada satu cerita lagi juga, ketika Nyai Ahmad Dahlan itu sakit dan harus dirawat di rumah sakit PKO Muhammadiyah. Bukankah PKU itu yang mendirikan adalah Kiai Dahlan? Tapi apa yang terjadi? Ketika Nyai Dahlan sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, maka beliau tetap ingin membayar biaya rumah sakit. Meskipun para perawat, para dokter sudah mengatakan, tidak usah Nyai pulang saja, tidak usah memikirkan biayanya. Tapi Nyai Dahlan tidak bisa, karena beliau ingat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan pernah mencari hidup di Muhammadiyah. Artinya apa? Kita jangan sampai membebani Muhammadiyah. Dokter itu memang orang Muhammadiyah, tapi obatnya itu pasti membeli. Sehingga kalau semuanya digratiskan, itu artinya Nyai Dahlan itu memberatkan Muhammadiyah untuk membeli obat yang dipergunakan untuknya. Ketika sampai di rumah, beliau itu ternyata mendapati kenyataan bahwa uang yang dimiliki tidak cukup untuk membayarkan biaya rumah sakit. Dan apa yang dilakukan oleh Nyai Ahmad Dahlan? Tidak minta diskon, tidak minta pengurangan, tidak minta keringanan, tapi beliau menyuruh putrinya untuk menjualkan almari, di mana hasil penjualan almari itulah yang dipakai untuk mencukupkan pembiayaan di rumah sakit. Nah, itu adalah beberapa hal yang luar biasa dari Kiai Dahlan terhadap loyalitas kepada Muhammadiyah. Bahkan beliau itu punya apa ya istilahnya, kayak slogan atau kayak pepatah begitu yang disampaikan kepada keluarganya, ahli warisnya. Dalam bahasa Jawa, jo pisan-pisan kowe ngaku anake juragan batik nek tanganmu durung blau.
Jangan sekali-kali kamu mengaku sebagai keturunan atau anak dari juragan batik, saudagar batik, kalau tanganmu itu belum biru akibat ikut mewarnai batik. Jo pisan-pisan kowe ngaku turunku nek kowe durung nyemplung ning Muhammadiyah. Jangan sekali-kali kamu mengaku sebagai keturunanku sampai kamu bisa membesarkan Muhammadiyah. Kepribadian yang kelima yang ingin saya sampaikan pada saat ini teman-teman semuanya adalah kegemaran beliau untuk bersilaturahmi. Kiai Dahlan itu adalah orang yang sangat senang bersilaturahmi dan sangat senang kedatangan tamu. Sehingga beliau itu selalu menginginkan setiap saat harus ada orang datang ke rumahnya untuk berbincang apapun, berdiskusi apapun. Beliau memiliki teko yang selalu ada di ruang tamunya, di mana teko itu dipergunakan untuk mencuci tangan tamu-tamunya apabila mereka sebelum dan sesudah makan. Dan siapakah yang mencucikan itu? Kiai Dahlan. Begitu menghormatinya Kiai Dahlan terhadap tamu-tamunya. Sehingga suatu saat ketika sudah agak beberapa lama tidak ada tamu yang datang, tidak ada orang yang bersilaturahmi, beliau pergi ke stasiun untuk mencari orang-orang yang bisa diajak bermain ke atau bertamu ke rumah beliau. Kemudian suatu saat beliau bisa mengajak sekitar 20-an orang untuk bisa bersilaturahmi di rumahnya untuk berbincang macam-macam. Dan ketika sampai di rumahnya ternyata Nyai Ahmad Dahlan tidak memiliki apapun untuk disuguhkan. Tetapi Kiai Dahlan tetap berkeras untuk menjamu tamu-tamunya meskipun beliau tidak memiliki apa-apa. Dan jadilah yang dijamu itu adalah nasi dengan brambang goreng. Kiai Dahlan sangat senang sekali dengan brambang goreng sehingga brambang goreng itu selalu ada di meja makan beliau. Dan beliau tidak apa-apa karena memang ketika tidak ada apa-apa di rumah itu maka beliau cukup makan dengan brambang goreng. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari penghargaan Kiai Dahlan terhadap tamu-tamunya dan kegemaran beliau untuk bersilaturahmi dengan siapapun, dari kalangan apapun dan dari agama apapun. Beliau selalu akan sangat terbuka untuk bersilaturahmi. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah 5 hal kepribadian beliau yang saya anggap ini adalah kepribadian beliau sebagai seorang bapak, seorang kepala rumah tangga. Bagaimana beliau itu memanage rumahnya, memanage keluarganya untuk bisa mendukung gerak dakwah beliau. Insya Allah nanti di sesi depan kita akan berbicara lagi tentang kepribadian beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pembaharu, sebagai seorang pendiri Muhammadiyah. Kiai Dahlan memiliki banyak sekali peran sebagai seorang ayah, kepala keluarga, sebagai seorang guru, sebagai seorang sahabat. Dan disinilah kita melihat bahwa kepribadian beliau terhadap keluarganya ini sebenarnya adalah cerminan dari ibda' binafsik. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Beliau tidak akan mengajak orang lain untuk mengembangkan Muhammadiyah sebelum beliau mengajak keluarganya sendiri untuk berkiprah di Muhammadiyah. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memicu menjadi inspirasi teman-teman semuanya, karena teman-teman semuanya adalah generasi yang akan datang menjadi masa depannya Muhammadiyah, untuk Muhammadiyah menjadi lebih baik dan lebih banyak berkiprah untuk negeri ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.